Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fitri dengan NIM 204200055 dari kelas 3B PGMI dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jami. Di sini saya memenuhi tugas UTS dari dosen pengampu Ibu Dr. Saidah MPD. Berikut adalah penjelasan tentang soal-soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan psikologi dan psikologi belajar? Jawabannya, secara bahasa, kata psikologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi. Kata ini diadopsi dari bahasa Yunani yang berakar dari dua kata, yaitu psike, yang berarti jiwa atau roh, dan logos berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan. Sedangkan menurut para ahli, salah satunya Muhyiddin Syah, dia berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor yang meliputi perbuatan, berbicara, duduk, berjalan, dan lainnya. Sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berpikir, berkeyakinan, berperasaan, dan lain sebagainya. Psikologi belajar merupakan psikologi yang mempelajari bagaimana jiwa dapat berkembang melalui proses di kelas atau pembelajaran. Jiwa manusia dapat berkembang karena manusia mempunyai wujud dasar yang berupa potensi atau kemampuan bawaan yang sifatnya dapat berkembang atau juga aktif menuju ke arah yang lebih maju. Soal yang kedua, apa manfaat mempelajari psikologi belajar? Dan metode apa saja yang dapat diterapkan pada psikologi belajar? Jawabannya, untuk manfaatnya, psikologi belajar memiliki beberapa. Yang pertama, psikologi belajar memiliki peranan penting dalam membantu mempersiapkan guru atau calon guru yang profesional. Yang manfaat kedua yaitu pengetahuan tentang psikologi belajar diharapkan mampu membantu memecahkan permasalahan siswa dalam belajar. Yang ketiga, pengetahuan tentang psikologi belajar juga memudahkan menerapkan pengetahuan, pendekatan, dan komunikasi kepada anak didik. Yang keempat, pengetahuan tentang psikologi belajar juga membantu menciptakan suasana edukatif dan juga efektif. Sedangkan metode yang digunakan, ada beberapa metode yang sudah lazim digunakan dengan psikologi, yaitu yang pertama, metode eksperimen. Metode ini adalah metode untuk mengetes keyakinan atau pendapat tentang tingkah laku manusia dalam situasi atau kondisi tertentu. Dengan kata lain, eksperimen ini dilakukan dengan anggapan. Dan metode yang kedua yaitu metode observasi. Metode observasi itu adalah metode untuk mempelajari gejala kejiwaan melalui pengamatan dengan sengaja, teliti, sistematis. Metode observasi terbagi juga menjadi dua. Pertama, metode introspeksi, yaitu metode untuk mempelajari gejala-gejala kejiwaan dengan jalan meninjau gejala-gejala jiwa itu sendiri secara teliti, sengaja, dan sistematis. Kedua, metode ekstrospeksi, yaitu metode untuk mempelajari gejala-gejala kejiwaan dengan jalan mempelajari peristiwa jiwa orang lain dengan sistematis, atau metode yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau lebih dari seorang. Metode yang ketiga ada metode genetik. Metode ini juga disebut dengan metode perkembangan, merupakan teknik observasi yang digunakan masa pertumbuhan mental dan fisik anak dan juga hubungannya dengan anak-anak dan orang-orang dewasa, yakni perkembangan sosialnya, kemudian dicatat dengan cermat. Pendekatannya bisa menempuh satu atau dua pendekatan.
Untuk metode keempat ada metode riwayat hidup atau juga disebut klinis. Metode ini metode untuk menyelidiki gejala-gejala kejiwaan dengan jalan mengumpulkan riwayat hidup sebanyak-banyaknya, baik yang ditulis sendiri maupun yang ditulis orang lain. Lewat metode ini biasanya penerapannya terbatas. Untuk metode yang kelima yaitu metode tes. Tes adalah suatu alat yang digunakan di dalamnya berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang dikerjakan. Untuk apa? Untuk mendekatkan atau mendapatkan gambaran-gambaran tentang kejiwaan seseorang atau kelompok. Soal yang ketiga, mengapa perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan? Jawabannya, menurut Omar Hamalik dalam buku kurikulum dan pembelajaran tidak bisa dipisahkan karena pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber manusia yang berkualitas dan pembangunan sektor ekonomi yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berlangsung dengan berbarengan. Suatu rumusan nasional tentang istilah pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Bab 1 Pasal 1 adalah pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Soal yang keempat, apa pengertian belajar dan ciri-cirinya? Jawabannya, menurut James Aldiaker menyebutkan belajar sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah pengalaman atau pengalaman. Di dalam buku psikologi belajar, ciri-ciri belajar ada beberapa, yaitu diantaranya yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan belajar bukan bersifat sementara. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan dan juga terarah. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek mereka pelaku. 5. Pada pembelajaran tentang cita-cita pun kelas 4 bahasa Indonesia, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar topik tersebut, dan usaha apa yang dapat dilakukan siswa supaya efisien dalam belajar. Jawabannya, aktivitas siswa yang dapat dilakukan yang pertama, mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran. Yang kedua, kemampuan siswa dalam menanggapi persepsi. Yang ketiga, memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, siswa membentuk kelompok 4-5 siswa. Yang kelima, siswa melakukan diskusi kelompok. Dan usahanya yaitu yang pertama, siswa merencanakan diskusi kelompok, yaitu mengumpulkan informasi. Yang kedua, siswa melaksanakan diskusi kelompok dengan bimbingan guru. Yang ketiga, siswa mendiskusikan pemecahan masalah dengan kelompok dengan cara mencoba memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Yang kelima, kelompok lain memberikan tanggapan terhadap kelompok yang maju. Dengan melakukan aktivitas dan usaha tersebut, maka akan terciptanya atau melakukan pembelajaran yang efisien dalam suatu kelas saat proses pembelajaran. Demikian jawaban dan penjabaran dari saya. Saya Yulia Fitri, mohon maaf jika ada kesalahan.